hey, puasa datang hey. Dulur-dulurku yang belaga dan cindo, ayo kita isi bulan penuh berkah ini dengan kegiatan penuh ibadah dalam Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Bulan berkah, bulan Ramadan, bulan indah, bersukaria. Dulur-dulur, dengar lagi kita peloi Hikmah Ramadan bersama Ustadz Hito sore hari ini di Harmoni Ramadan Pro 4 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, senangnya Cak Iwan balik lagi rewangi kita dalam program penuh makna ini di Hikmah Ramadan yang menghadirkan tausiah dan siraman rohani untuk nambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada edisi Senin 23 Februari 2026 ini Hikmah Ramadan kita bersama Ustadz Muhammad Setiawan SAMH yang akan menyampaikan tausiah dengan tema Rukun Islam. Semoga melalui tema ini kita dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Program ini akan berlangsung sampai dengan pukul 17.30. Untuk itu siap ke hati dan pikiran. Mari kita simak bersama tausiah yang penuh hikmah ini. Inilah dia Hikmah Ramadan bersama Ustadz Muhammad Setiawan. Ustadz, dipersilakan Ustadz. Iya, terima kasih Cek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahyukum bitahiyatal Islam, tahiyata ahlal jinan. Fatahiyatuhum fiha salam. Salamun qallam min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala fil kitabihil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Para pendengar, para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang menyaksikan siaran dialog Hikmah Ramadan melalui channel RRI Pro 4 ini, baik melalui RRI Digital, melalui radio manual maupun melalui channel YouTube yang insya Allah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena di hari ini, di tanggal kelima di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari ini tanggal 23 Februari tahun 2026 miladiah. Sebagaimana biasanya di setiap harinya di bulan suci Ramadan ini, di petang harinya, di sore harinya menjelang waktu buka, RRI Pro 4 ini punya program dialog Hikmah Ramadan yang alhamdulillah kami diamanati dan tugaskan untuk menjadi pemateri atau narasumber. Dan pada hari ini kita mengangkat tema yang berjudul Rukun Islam. Setelah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah, maka selanjutnya kita sama-sama untuk bersolawat dan bersalam kepada junjungan kita, teladan kita, uswah kita, pimpinan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tersebut juga kita kirimkan pada para keluarga, para sahabat, para kerabat, para dzurriyyat anak cucu keturunan beliau hingga akhir zaman kelak, dan semoga dengan kita selalu istiqomah ada di jalan beliau dan bersolawat dengan beliau kaki di hari kiamat, kita akan mendapatkan syafaatul uzmah atau syafaat yang paling agung dari beliau.
Amin Allahumma amin. Para jemaah yang insyaallah senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari kelima ini tema kita rukun Islam. Sebetulnya ada kaitan atau ada kesinambungan dari 4 tema yang kemarin. Kita 4 hari yang lalu sudah bahas syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, dan hari ini kita bahas rukun Islam. Rukun Islam ini adalah pointer dari syariat itu sendiri yang menjadi pokok atau kewajiban utama. Jadi syariat itu sangat luas, sangat banyak. Seluruh yang digariskan oleh Allah dalam nas itu adalah syariat. Ibadah yang sifatnya amalia, ritual, seremonial dan formal. Dari sekian banyak itu ada berbagai macam hukum, baik itu wajib maupun sunnah. Ada klasifikasinya, tapi yang menjadi wajib dan pokok atau pondasi utamanya itu ialah 5 pointer atau 5 item yang dikenal sebutan rukun Islam ini. Nah, sisanya juga syariat, tapi syariat yang sifatnya sunnat, baik itu abad maupun hayat, baik itu muakkadah ataupun ghairu muakkadah. Adapun yang wajib fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Itu adalah 5 item pokok utama di dalam rukun Islam itu dewe. Nah, beberapa waktu ke depan 5 pointer ataupun 5 rukun itu dewe akan kita bahas sikok-sikok fikihnya di dalam kajian ini. Tapi hari ini kita akan bahas secara global dulu apa itu rukun Islam. Nah, caknya ada telepon aja. Iya, coba angkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di wabarakatuh. mana? Apa kabar, Cek? Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa, Cek? Ini dari Indri Saputra, Cek. Indri Saputra di mana, Cek Indri? Di Morenim. Mulai ini. Silakan kalau nak bertanya sama Ustadz, Cek Indri. Apa, Cek? Kalau nak tanya sama Ustadz boleh silakan. Apa, Cek? Nggak jelas, Cek. Kalau nak bertanya sama Ustadz Boy, diam silakan. dulu, boy. Diam dulu. Iya. Apa, Cek? Sinyal itu. Iya, kalau nak nanya sama Ustadz Cek Indri silakan. Iya, request lagu, Cek ya. Oh, Ida, ini kita lagi hikmah Ramadan. Ada Ustadz tausiah. Kalau request lagunya udah selesai tadi. Ngapa, Cek? Request lagunya udah selesai. Ini kalau nak nanya sama Ustadz sekarang. Sinyalnya tuh, siaran dia tuh. Bahas tentang apa, Cek? Nggak monitor aku nih, Cek. Monitor Rukun dikawal Islam. soalnya. Dijauhkannya radio nih. Rukun Islam, Cek. Iya, bahas tentang ini lah, Cek. Tentang puasa. Iya, kalau nak nanya yang lain juga boleh. Nanya, Cek, mau puasa, Cek. Lanjut, Cek. Nanyanya, Cek, ini Pak Ustadz. Sebelumnya, ini dari Indri Morenim ya. Iya, siap. Yang aku tanya, kalau misalnya kita berpuasa di saat siang hari, terus kita tak sadar kan, waktu kita cuci muka itu kan sempat ada air yang apa ya, di kita tuh masuk ke selah-selah, misalnya lubang hidung atau iya. ada yang sempat kita kumur-kumur tak sengaja kan. Iya, Kira-kira batal tak Oh iya, oke. wudhu itu puasa kita? Iya, Satu, dan keduanya, kalau misalnya kita terlalu banyak dengar musik itu batal tak, Cek? Oh iya. Ya. Iya, Karena siap, kan ya. ada yang ngomong kan, kalau kita dengar musik itu kan hukumnya bisa dibilang tuh haram. Nah, jadi yang nak kutanya tuh, kalau kita posisi berpuasa tuh, kalau kebanyakan dengar musik, membatalkan puasa kita apa tidak? Ngurangi pahala puasa kita apa tidak? Oh Jadi iya, itu. oke. Ya itu baik, Pak Ustadz sama Iya, makasih, Cek, pertanyaannya. Biceknya ya. Iya. Yuk, makasih. Assalamualaikum, maaf kelah tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Cek Indri dari Morenim pertanyaannya. Iya, ada drama dikit tadi. Jadi pertama pertanyaannya, ketika kita ngambil wudhu itu
ada air yang masuk secara tidak sengaja ke dalam hidung ataupun lubang mulut kaca itu. Memasukkan sesuatu ke segala rongga ataupun lubang dalam badan itu secara fikih adalah membatalkan puasa. Nah, sekarang bukan soal itunya, tapi pertanyaannya pertama, kesengajaan, unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaannya. Nah, di situ unsur hukumnya itu. Jadi kalau kata C. Indri tadi ketidaksengajaan, maka yang ketidaksengajaan itu jawabannya tidak membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau ada unsur kesengajaan atau apa bahasanya itu, ada unsur keteledoran atau ketidakhati-hatian di situ, lah tahu istilah itu barang tuh tapi masih digawikan, masih dibuat, jatuh di lubang yang sama, nah maka itu bisa dikategorikan yang membatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya balik ke hukum musik tadi ya. Musik itu suatu hukum yang dia dhonni kalau dalam usul fikih itu, bukan qat'i. Kalau qat'i, apa dia yang qat'i? Yang qat'i itu sudah jelas apa dia hukumnya. Misal contoh hukum khamr, memabukkan, dan kawan-kawannya dan rewang-rewangnya itu masuk narkoba, nginek segala macam. Nah, itu jelas, itu qat'i dalilnya, haram. Apalagi hukum meninggalkan ibadah, haram qat'i. Apalagi hukum zina, haram qat'i. Hukum maling, haram qat'i. Nah, hukum yang masih dhanni artinya dia ada ikhtilaf di kalangan ulama karena tidak katik dalil yang nas menyebut secara gamblang itu haram, status keharamannya seperti apa. Contoh, hukum riba, bunga bank, itu dhanni. Hukum musik, hukum merokok, sisa pip dan lain sebagainya. Nah, itu hukumnya dhanni. Jadi ada kalangan dua kubu besar di pendapat para ulama itu. Jadi dia tidak jumhur. Ada yang mengatakan itu haram, ada yang mengatakan itu tidak. Nah, tapi secara usul fiqh, secara ilmu asal usul ataupun produk hukum itu dewek, musik itu pada hakikatnya terdiri dari berbagai macam hukum. Mulai dari haram, sunnah, makruh, dan mubah. Bahkan wajib. Nah, jadi dari 5 hukum itu sekarang ini yang paling umum lah, yang paling dominan di antara kita hari ini, kita ambillah hukumnya mubah bela. Nah, coba kami ini dikit kita kasih penjelasan dikit terkait mana hukum musik itu bisa dalam 5 kategori itu. Pertama, hukum musik itu haram. Apa dia? Musik ngajak mati, ngajak terjun, ngajak nganjok, ngajak berzina, nah itu haram. Yang kedua, musik yang bisa jadi itu wajib. Apa contohnya? Ketika apa namanya itu, ayat suci Al-Quran ataupun sholawat ataupun azan ataupun zikir-zikir yang didendangkan dengan irama ataupun dengan musik tertentu, yang bisa jadi yang denger itu bisa dapat hidayah dan bisa jadi dia ikut kepada akidah Islam. Nah, itu wajib hukumnya. Nah, yang ketiga hukumnya sunat. Apa sunat? Musik yang itu ada zaman Nabi dan itu diamini oleh Nabi. Contohnya Thala al-Badru alaina. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu disambut dengan tetabuhan. Nah, itu ada sunat hukumnya. 3 tadi. Nah, yang keempat makruh. Apa dia makruh? Musik yang dia tidak katik manfaat sebetulnya. Tidak katik manfaat, tapi kalau didengarkan kita bisa jadi tabzir, mubazir. Artinya ya waktu lengah, nghabiskan waktu dan sebagainya. Apa itu? Ya musik-musik yang inilah yang ada unsur hiburan tapi didengarnya berlebihan. Nah, lalu yang terakhir ini mubah. Nah, mubah ini musik lah pada umumnya, musik yang tidak ada katik hukumnya. Apa dia? Nyanyi lagu Indonesia Raya, nyanyi lagu mars organisasi, apa mendengarkan lagu-lagu anak-anak, lagu-lagu yang dia tidak katik perbuatan hukum di situ, baik itu jelek, buruk ataupun baik seperti itu. Nah, jadi jawaban balik pertanyaan tadi, apakah membatalkan puasa? Jawabannya yang musik tidak membatalkan puasa karena tidak masuk item yang membatalkan puasa dalam sisi fikih. Nah, apakah mengurangi pahala puasa? Bisa iya, bisa tidak jawabannya. Kalau iya, dia ngabiskan waktu itu misal laju menteledorkan ibadat sholat, laju harusnya tadi ngawikan yang baik, laju banyaklah mubazir, diisi dengan kegiatan yang tidak katik faedahnya, baik juga tidak, buruk juga tidak. Nah, maka itu digolongkan mengurangi ataupun apa namanya itu mengganggu ibadat atau pahala puasanya, tapi tidak membatalkan puasanya. Nah, tapi kalau dia dengarnya sekedar dengar baik dengan unsur menghibur diri, dengan unsur untuk apa namanya itu tidak do melengahkan diri dia, tidak berlebihan, maka jawabannya tidak ada masalah, balik ke hukumnya mubah tadi. Nasihatnya ada lagi, Cek?
Iya, coba dulu. Halo. Halo, Assalamualaikum Cik Yohan. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Aspin di Pajo. Cik Aspin, boleh nak nanya Iya, apa sama Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mau nanya tentang sholat berjamaah lah boleh. Lanjut ya. Pada saat kita jadi imam Tas, Iya. kita mungkin salah gerakan biasanya diumpamakan sholat maghrib 3 rakaat. Pas rakaat kedua itu kan kita kan duduk semestinya. Teman kita Iya. telanjur tegak ibarat lah setengah makmum baru ngingati. Iya. Nah kita lah tetap lanjut tegak atau balik duduk Iya. atau di sujud sawi be. Iya, iya. Nah itulah yang kedua pada saat imam sami Allahu liman hamidah, makmum itu jawabnya Rabbana atau sami Allahu liman hamidah juga. Oh iya. Nah, yang ketiga mungkin pendek beda jawabannya. Iya. Pada saat imam baca surat Sabihis itu kan ada di terakhir kan Ibrahim sama Musa itu sering Iya. kedengaran jawab alaihissalam itu membatalkan mana tadi hukumnya? Iya, ya. Yang jawab kan galak kedengaran ada biasa bapak jawab tuh. Iya, iya, iya. Nah itu Jamaah ada hukumnya ya. mana tadi? Iya, Nah iya, mungkin siap, tiga siap. itulah tadi pertanyaan. Iya, siap. Ya, makasih Tata. Yo, makasih. Yo, Cek, Assalamualaikum. pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tadi tentang sholat. Jadi pertama tadi pertanyaannya ketika kita lupa dalam rakaat sholat ataupun dalam gerakan sholat, rakaat kedua maghrib misalnya tadi aturan dari tahiyat awal tapi ini lanjut tegak. Nah jawabannya apakah balik duduk karena diingat kecuali makmum subhanallah gitu makmumnya. Apakah dia tetap melanjutkan atau sujud sahwi? Nah jawabannya cek ini cek. Kalau dia balik duduk, jawabannya itu dia menambah rukun baru dan itu membatalkan di dalam sholat kalau dia balik duduk lagi menambah hukum baru. Nah jadi cak mana jawabannya? Dia tetap itu tegak lanjutkan rakaat yang ada walaupun dia tahu itu keliru, itu salah, do kekeliruan tadi. Tapi kaget di akhir dia tutup dengan sujud sahwi ya karena untuk sujud yang lupa tadi. Tapi kalau misalnya dia tetap tegak dan tidak sujud sahwi tidak apa-apa, apakah boleh? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau sujud sahwi itu dewi hukumnya sunat, sedangkan melanjutkan yang rukun dalam sholat itu adalah wajib. Nah, itu pertanyaan dari yang pertama. Nah yang kedua pertanyaannya tadi apa yang kedua tadi? Nah yang ketiga dulu ya. Nah yang ketiga tadi pertanyaannya tentang jawab itu ketika makmum itu yang kedua tadi Rabbana lakal hamd ya. Nah yang kedua yang ketiga tadi hampir mirip. Yang kedua ketika itu imam mengangkat tangan waktu i'tidal sami Allahu liman hamidah, apakah jamaah itu jawab? Iya jawabannya jamaah jawab Rabbana lakal hamd mil'us samawati wal ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Nah itu apakah dia ngulangi lagi kalimat sami Allah? Jawabannya boleh ngulang, boleh juga tidak. Tapi yang dianjurkan dia membaca Rabbana lakal hamd. Yang ketiga ini bacaan ayat Al-A'la Sabihis. Nah, ketika di akhir itu suhufi Ibrahim wa Musa, ada yang jawab alaihi salam. Memang ada keterangan, tapi kami dewek belum tahu keterangan itu apakah dalil kalau Quran tak kata apakah hadis atau pendapat ijma ulama atau qiyas itu. Kami belum dapat informasi jelasnya, tapi ada keterangan dianjurkan bahasanya itu ketika kalimah-kalimah tertentu di ujung ayat Al-Quran itu kita membaca sesuatu. Contoh, bukan hanya itu. Contoh, ketika membaca suhufi Ibrahim wa Musa pada Al-A'la itu dianjurkan membaca alaihissalam. Pada akhir At-Tin ketika bi ahsanil hakimin itu dianjurkan bacaan bala wa ana ala dzalika minasyahidin wa syakirin hamdalillahil alamin. Ketika di akhir Al-Qari'ah itu ada juga dianjurkan bacaan hatta termasuk di sujud sahwi. Dan yang paling sering kita dengar itu di akhir Al-Baqarah ketika dia fangsurna alal qaumil kafirin. Nah, dianjurkan juga membaca amin itu sama kita baca Fatihah. Sama cek juga baca Fatihah. Fatihah kan di ujungnya dianjurkan baca amin. Itu boleh, baik cek, bagus. Nah, lah jawab kalau yang tiga, Cek. Sudah. Nah. Cak mana angkat telepon lagi apa dia? Iya, lanjut, Cek. Halo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Dengan siapa warahmatullahi di mana? wabarakatuh. Kalian di Sudirman Pak Ustaz. Oh iya, lanjut, Cek. Moga Pak Ustaz dalam keadaan sehat walafiat ya Pak Ustaz. Amin, amin, amin. Saya mau nanya nih Ustaz ya. Iya, lanjut, Cek. Sholat Idul Fitri Pak Ustaz kan kalau kita kan kadang
kendaraan kan kadang suka macet atau gimana Ustadz ya. Kan ada takbir tuh ada 4, ada 5 sama 8 kan. Oh iya. Nah kita tuh 5 sama 7 ya. Takbir tuh gimana Ustadz? Apakah kita ulangi takbir itu sesudah imam baca ayat atau gimana Pak Ustadz? Ya. Kan kadang ayat kan panjang gitu Ustadz imam tuh kan. Apa kita harus ngulangi takbir yang 8 sama 5 itu atau gimana Pak Ustadz? Ya. Itu Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat apa nama itu? Idul Fitri ya. Nah, jawabannya ketika kita ketinggalan diikuti baca hitungan takbirnya sampai ke 7 untuk pertama, 5 untuk kedua. Nah, kalau apa namanya itu? Bacaan takbir itu dewek kan kadang mungkin wong tuh nganggapnya panjang. Dia tuh baca tasbih sebenarnya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil ham, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang lengkapnya. Tapi kalau misal kita nak apa namanya itu ngejar itu, yang penting dia masuk dalam rukun salat itu dewek, maka baca tasbihnya be subhanallah be. Jadi aku rasa terkejar itu kalau ini. Jadi begitu satu kali ngangkat takbir subhanallah. Jangan baca yang terlalu panjang itu kan. Nah itu untuk yang apa pertanyaan dari Cek tadi. Nah kita lanjutkan dulu Cek. Belum lah masuk ke tema tadi. Nah arkanul Islam, rukun Islam itu 5. Dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Sepakat jumhur para ulama ngatakan rukun Islam itu 5. Walaupun ada saudara kita yang lain, kalau di Indonesia ada kati, kalau ada yang lebih dari 5 kurasa dikatung sesat wong itu. Tapi kalau di luar kita melanglang buana ke bagian dunia yang lain, ada baik beberapa pemahaman yang menganggap rukun Islam itu lebih dari 5. Dan itu jangan kita katoi salah gitu, katoi kafir apa, bukan hak kita, bukan derajat kita untuk menghakimi mereka. Tapi kita hormati keputusan mereka, tapi untuk kita gunakan pendapat yang jumhur, yang dominan di kalangan para ulama. Nah, jemaah ini muliakan Allah. Dari 5 item ini, kaki kita bahas sikok ke depan. Tapi ini kan beringkas be. Syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Dari 5 rukun ini, cuman sikok yang rukhsahnya paling banyak dan paling besar, yaitu haji. Jadi ada di situ unsur kemampuan materi duniawi, finansial, ada unsur kemampuan fisik, ada unsur kemampuan dari keilmuan, ada unsur kemampuan perjalanan dan sebagainya. Paling banyak itu, makanya ada sikok kitab khusus yang membahas mengenai rukun yang ke-5 tadi. Kitab namanya Babul Hajj, kitab tentang pelajaran haji. Jadi bila mampu di situ sangat banyak sekali penjabarannya. Jadi sikok kitab. Nah, kalau nak dikaji itu bertahun-tahun baca. Nah, 4 yang selanjutnya itu adalah rukun yang menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim, dak bisa dak itu digawikan. Tapi lagi yang paling kuat rukhsahnya lagi ada 2, yakni puasa sama zakat. Zakat masuk nisab dengan hol kena, dak masuk nisab masuk holnya beda kena, atau masuk hol beda masuk nisab dak kena. Harus kedua-duanya masuk kriteria itu. Jadi rukhsahnya kuat kalau zakat. Kalau puasa tambah lagi. Ketika fisik kita tidak mampu, ada penyakit, ada sakit, ada tabrakan, kecelakaan dan sebagainya, ada hal yang menyebabkan tidak bisa puasa, maka rukhsahnya kena. Nah, terpotong sudah 2 ya. Ada 2 lagi rukun lagi. Salat dan syahadat. Kalau syahadat ini, insya Allah seluruh kita muslim ini lah sudah melakukan syahadat itu dewek. Tapi Pak Ustadz, kapan lah syahadat kita menyatukan keislaman kita itu kita gawikan itu kan. Dalam sholat, iya pasti syahadat itu merangkap dalam sholat. Dalam sholat itu pasti syahadat, karena itu rukun dari sholat itu dewek. Nah, jawabannya paling tidak ada 3 macam faktor yang menjadikan kita tuh sudah bersyahadat. Pertama, syahadat wong yang sebelumnya memilih keyakinan lain, ketika dia masuk ke dalam keyakinan i'tiqad Islam, maka itulah syahadat yang menyatakan persaksian dia. Dan itulah saudara-saudara kita yang mu'alaf itu. Yang kedua, syahadat yaitu yang sudah terjadi turun-temurun. Nyai, yai, umak bapak kita, puyang wareng kita, simbah kakung, simbah putri kita,
sudah Islam dan kita dari kecil belum bersyahadat, belum tahu bersyahadat, baru belajar syahadat itu pas kelas 5 SD. Nah, apakah jawabannya kita bersyahadat? Kita sudah bersyahadat karena kita mengikuti keyakinan dan agama nenek moyang luhur kita. Dan itulah kita kebanyakan ini. Kita kebanyakan yang ada di Indonesia, yang ada di Palembang ini, yang kedua ini. Nah, yang ketiga, ditemukan budak kecil ataupun bayi ataupun budak yang belum akil balik lah, yang dia belum punya akal, belum punya akal, belum sempurna akalnya. Dia tidak tahu budak ni asal usulnya dari mana, anak siapa, tahu lah di suatu daerah, tidak jelas wong tuanya, apalagi agamanya, apalagi keyakinannya kira-kira. Tapi budak ini ditemukan di lingkungan wong muslim. Nah, jawabannya budak ini dihukumi sebagai non muslim. Sebab dia hukumi sebagai muslim. Dia dihukumi sudah bersyahadat. Nah, itu mengenai syahadat. Nah, syahadat yang jamaah ini muliakan Allah dimasukkan sebagai rukun dalam solat kita. Nah, jadi intinya rukun Islam itu ada pada solat. Kalau yang lain itu tadi pacak gugur karena rukhsah, nah maka solat ini satu-satunya ibadat yang paling agung, paling mulia, dak disampaikan ke Allah melalui malaikat Jibril nasnya, tapi diambil langsung oleh Nabi. Jadi kalau bahasa sekarang ini solat ini ibadat yang VVIP. Maka dia tidak ada rukhsah, maka dia tidak ada yang sebab untuk membatalkan menggugurkan solat itu dewek, walaupun ada rukhsah. Jadi ketika kita tidak baca solat tegak, solat duduk, tidak baca solat duduk, solat nguling, tidak baca solat nguling dengan isyarat, tidak baca dengan isyarat, maka disolati. Nah, jadi solat itu ketika nafas masih berhembus, ketika akal masih ada, ketika kita sudah masuk akil balik, maka diwajibkan solat. Nah, jadi yang tidak wajib solat itu ya tiga macam itulah. Satu, budak yang belum akil balik. Yang kedua, dak katik lagi nyawa. Yang ketiga, dak katik lagi akal. Nah, jadi di antara tiga adalah mutar-mutarnya. Nah, nah saatnya ada telepon lagi, Cek. Iya, laju coba. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mang Uju. Nak nanya dikit saja. Iya, banyak tak apa-apa, Mang Uju. Ngejek ke yang lain aja. Oh, ngejek yang lain. Iya. Lanjut, Mang Uju. Bab solat dulu lah, bab solat. Iya. Solat subuh kalau kesiangan. Solat subuh kesiangan. Waktu terbitnya masuk. Tahulah ini hari terbitnya 6,4 apa 6, iya. 6,5 Iya, 6 lebih kan. Nah, begitu kita nak angkat terbit, waktu terbit itu datang. Iya. Atau kita lah tegak nak solat, waktu terbit nak masuk. Iya. Masih baca kita solat, apa kita nudah kena ndek kodo bay apa masih. Arus ndek kodo dak laliwat nak baca lagi apa je. Oh iya. Ha, kok lagi lupa sekali kena banyak nang Itu bahasa Spanyolnya lali, Mang Uju. Iya, laju. Aku baca keterangan di TikTok apa di ini. Iya. Soal kita nak pergi solat kita yang tinggal di dulu-dulu. Misalnya 3 tahun yang lewat, 2 tahun yang lewat banyak tinggal. Iya. Ada anjuran di situ yang aku baca, kalau nak nutup di solat-solat yang tinggal itu, tutuplah dengan Jumat terakhir di Ramadan, bulan Ramadan. Sudah asal 4 rakaat, 1 salam. Iya. Sudah itu aku lagi baca di TikTok atau di itu solat sunan awabin. Pacak juga nutupi solat-solat yang tinggal. Iya. Kira-kira yang mana pacak di pakaian saudara solat itu Ustaz? Iya. Nah, apakah lebih bagus kita mengawi ke yang sebulan yang di Ramadan atau di yang solat awabin yang 6 rakaat itu? Iya. Itu biasa dulu. Iya, makasih Mang Uju. Terima kasih Ustaz. Pertanyaannya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Mang Uju tadi yang pertama mengenai sholat subuh yang kesiangan. Jawabannya apakah habiskan waktu atau artinya habiskan waktu qadha atau lanjutkan? Jawabannya lanjutkan Mang Uju. Jadi waktu itulah jadi ketika dia masih ada waktu, angkatlah takbir walaupun di pertengahan masuk ke waktu yang lain, kita tetap namanya menghormati waktu, tetap kita menghormati waktu yang ada. Jadi jangan nunda tapi lanjak ke lagawi saat itulah. Nah, yang kedua pertanyaannya tadi dalam mazhab Syafi'i ini mazhab yang paling elastis, moderat kalau bahasa hari ini.
itu ada anjuran, ada pendapat beliau, pendapatnya Imam Syafi'i, itu sholat yang tinggal bisa diganti dengan qadha. Ialah dilakukan sholat sebagaimana yang biasanya sholat dengan niat qadhaan untuk mengganti yang lalu tinggal itu di waktu tersebut juga. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i ya. Uji Imam Hanafi dak katik cerita, kalau liwat ya liwat berdosa itu Imam Hanafi. Nah, jadi apa? Pendapat kalangan para ulama terdahulu itu sangat sangat runcing, tapi dia dak do sampai berdebat pecah kita ini hari. Nah, ini perlu kita tegaskan juga untuk jemaah sekalian. Jadi ulama dahulu itu antara Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, mereka kan ada saling keterikatan antara guru dan murid. Itu runcing nih itu pendapatnya itu, ada yang ngomong ke haram, ada yang ngomong ke halal, dan itu biasa itu konflik akademik kalau bahasa hari ini, dan itu rahmat. Nah, dalam hal itu dia bahasanya itu beradu argumen, bertanding, berlago lah ya bahasa itu ya. Nah, tapi di luar dia tidak katik masalah, itu konflik akademik, sebatas konflik akademik, tapi tidak mengganggu ranah sosialnya. Nah, tapi kita hari ini kami jingok kebanyakan jamaah masjid, pengurus masjid, uang di kampung, jemaah kita umat Islam lah yang ada di Palembang khususnya, kan anak tinggal Palembang. Kita ini perbedaan pendapat itu justru kadang malah merambah ke ranah sosial. Nah, inilah yang disebut uang hari sungguh pendek itu. Jadi kita ini malu dengan ulama-ulama terdahulu. Mereka beda pendapat itu hanya dalam meja akademik, tapi dalam ranah sosial sangat baik, sangat bagus, sangat menghormati. Nah, kita hari ini kadang ngomong secara akademik tuh intelektual dak do menguasai nian, dak do menguasai fikih, dak menguasai tafsir, dak menguasai balaghah, dak menguasai bayan, dak menguasai maani, dak menguasai hadis, dak menguasai mustalahul hadis, dak menguasai qawaidul hadis, dak menguasai ilmunya maksud anak tuh. Tapi di luar ini kita nih ngomong tuh pecah betakok nian yang sampai bebala lah, sampai dak teguran lah. Nah, ini penyakit ini di kalangan gitu. Nah, mari kita tiru ulama-ulama terdahulu. Nah, balik ke pertanyaan Mang Ujuk tadi. Jadi kata Imam Syafi'i boleh dikodok dengan waktu cek tadi. Tapi kata Imam Hanafi tidak, kalau lah tinggal kata cerita. Nah, karena kita ngambil mazhab Syafi'i maka boleh dikodok jawabannya. Nah, apakah boleh dikodok terakhir dengan solat Jumat di asar terakhir Ramadan? Apakah boleh juga dengan sunat awabin? Kata Mang Ujuk ada keterangan di TikTok itu. Nah, kalau Mang Ujuk dapat keterangan di TikTok, Ana dapat keterangan itu di pendapat kalau yang terakhir itu, kalau tidak salah, kalau tidak keliru, tapi Ana belum pernah buka langsung kitabnya, pendapatnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, yang awabin itu kalau tidak salah pendapatnya para jamaah Thariqah, ada keterangannya, tapi Ana belum mendalaminya itu literaturnya. Itu pendapat ulama mengujuk. Jadi pendapat ulama itu ditunaikan boleh, bagus, tapi kalau kira tidak ada galak kan tidak katik dalil nas Al-Qur'an ataupun hadisnya tidak ditunaikan juga tidak apa-apa. Nah, itu mengenai pertanyaannya tadi. Nah, lanjut cek mana ini? Lana habis Ustaz. Oh, lapan habis ya? Iya. Ya, manca itu kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, pertanyaan yang ada itu di save B dulu, bahasa sekarang nih kagak di besok ditanyakan. Nah, dan juga materi ini juga belum ini baru materi dasar, sangat dasar, yang umum yang kita sudah banyak tahu mungkin ya. Nah, kagak kita bagi lagi di besok-besok pertemuan-pertemuan yang akan datang, karena kita akan mengupas sepanjang seputar-putar inilah, tinggal temanya yang kita bagi. Jadi jemaah ini dimuliakan Allah Ta'ala, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini karena kita lah dijepit oleh waktu. Kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar, para jamaah, para penanya yang sudah aktif berkontribusi dalam siaran kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kebenaran hanya milik Allah, kekhilapan hanya milik diri pribadi kami. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur, demikian tadi kita lah sama-sama menyimak program Ramadan yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Setiawan SHMH. Semoga apa yang telah kita dengar ke ini dapat nambah keimanan dan ketakwaan kita, serta menjadi pengingat kita kalau untuk senantiasa mendengarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Muhammad Setiawan atas tausiah yang telah diberikan. Semoga menjadi amal kebaikan dan manfaat bagi kita galau-galau. Amin, amin. Untuk dulur tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah kita veloi program acara Hikmah Ramadan. Acara ini wajak dudulur veloi setiap